Halo semua, pada responsi kali ini kita akan belajar OOP, yaitu Object Oriented Programming. Nah, di sini kita akan belajar namanya polymorphism, yaitu di sini ada overloading dan overriding. Overloading itu ibaratnya metodenya tuh memiliki nama yang sama, tetapi parameternya beda gitu. Kalau overriding itu adalah metode yang dipakai oleh subclass-nya gitu ya. Tetapi metode itu dari kelas induknya gitu. Nah, di sini ada overloading. Di sini ada kelas Venusian. Kemudian di sini ada dua metode yang sama, yaitu masuk kelas namanya, tetapi parameternya berbeda. Yang satu kosong, yang satu ada stringnya gitu, parameter string. Oke, kita langsung coba aja. Nah, di sini saya sudah buat kelas Venusian. Jadi kalian kalau mau ikutin, kalian ketik dulu ini seperti ini. Terus di sini ada kelas mahasiswa, kalian buat. Sama ada dosen, kelas dosen itu. Nah, ini extends ini kan sudah belajar di inheritance ya. Gitu. Oke, langsung aja untuk overloading. Jadi di sini public, misalnya void masuk kelas. Parameternya kosong dulu. Terus kita sys out, misalnya masuk lewat live. Misalnya ini masuk kelas lewat live. Satunya lagi saya tulis public void masuk kelas, tapi ada stringnya. String masuk. Ini tinggal sys out, tinggal masuk kelas lewat kelas masuk. Nah, di sini kita tinggal buat objeknya saja. Venusian, saya namanya Venus 1 sama dengan new Venusian. Ini tinggal tulis atributnya apa, namanya misalnya Jojon. Tinggal kita akses metodenya. Masuk kelas. Pengaliran. Nah, ini masuk kelas lewat live ya, udah bisa ya. Kemudian di sini kita kasih nih parameter. Saya tangga kejalanin. Nah, di sini masuk kelas lewat tangga. Dia memakai metode yang ini. Gitu. Itu untuk overloading. Kemudian di sini ada overriding. Jadi metode yang dari kelas Venusian itu dipakai oleh kelas mahasiswa gitu metodenya. Ya. Jadi kayak gini. Jadi ada tulisan override-nya ya di sini. Kita langsung coba aja. Di sini saya tulis saja. Misalnya masuk kelas ya. Jadi di sini langsung di override. Tulis seperti ini. Super dot masuk kelas ini adalah metode ini gitu ya. Jadi metode isi metode itu sama. Itu. Jadi misalnya ini komen dulu, misalnya Venusian, misalnya MHS1 sama dengan new mahasiswa. Misalnya ID-nya 253, namanya Bima. Terus kita tinggal akses MHS1 masuk kelas. Ini kalau kita run pasti sama, masuk kelas lewat live. Karena di sini pakainya super masuk kelas dari kelas induknya. Nah, kita bisa ubah jadi misalnya this name ditambah masuk kelas lewat live gitu. Ini tambahin dot. Nah, ini udah ya. Bima masuk kelas lewat live ya. Ini juga bisa diimplementasiin misalnya masuk kelas masuk gitu ya. Tinggal tinggal kalian taruh aja. Misalnya this.name ditambah masuk kelas lewat masuk.
Nah, tinggal gini aja. Oke, ini mengenai overriding. Kemudian selanjutnya kita akan belajar yang namanya, nah ini untuk contohnya ya. Jadi ini overloading, terus nama metode itu sama, tapi parameternya beda gitu ya. Terus diturunin ke kelas subkelasnya gitu ya. Kalau di sini ada mat prosesor, kelas induknya prosesor gitu ya. Oke. Selanjutnya di sini ada abstrak kelas dan interface. Nah, abstrak kelas itu artinya tuh dia tuh kelas yang katanya tidak nyata gitu ya. Kenapa? Karena abstrak kelas ini kita tidak bisa merealisasikan objeknya. Karena kita nggak tahu gitu, si kelas ini mau dipakai untuk siapa gitu ya. Si kelas ini mau dipakai untuk subkelas yang mana, kita nggak tahu gitu. Jadi makanya dia disebutnya abstrak gitu. Nah, lalu bagaimana membuat objek dari abstrak kelas? Nah, di sini udah ada contohnya. Nah, di sini Venusian itu abstrak kelasnya jadinya. Jadi yang tadinya kelas Venusian kita ubah jadi abstrak kelas Venusian. Kemudian kelasnya masih sama, gitu ya, mahasiswa dosen gitu. Tapi abstrak ini nggak bisa dikasih objek gitu. Nah, ini contohnya, kita langsung coba aja. Jadi ini sini abstrak kelas Venusian, terus di sini ada abstrak metodenya. Gitu, kita langsung coba aja. Nah, di sini kita ubah, berarti jadi abstrak kelas Venusian. Kemudian di sini kita kasih abstrak, misalnya void parking gitu ya, Venusian parking. Nah, kalau dia punya abstrak, berarti kelasnya juga harus abstrak gitu ya. Nah, di sini merah nih, ada error. Kenapa? Karena kalau kita punya metode abstrak, di sini di subkelasnya juga harus punya metode abstrak juga. Caranya tinggal kita, kalau di sini tinggal quick fix, lalu add unimplemented methods. Nah, di sini udah ya. Jadi void parking, misalnya untuk mahasiswa, harus bayar parkir. Misalnya untuk dosen kita sama, misalnya do, dosen parkir gratis misalnya di sini. Itu. Nah, oke kita tinggal coba buat objeknya. Misalnya ini diganti mhs1 dot parking ya. Nah, kita coba run. Nah, di sini tulisannya mahasiswa harus bayar parkir gitu ya. Kenapa? Karena di sini objeknya itu berupa mahasiswa di sini ya. Nah, kalau misalnya saya uncomment, dia bakal error. Nah, di sini tulisannya cannot instantiate the type Venusian gitu ya. Jadi kalau misalnya abstrak ya nggak bisa gitu direalisasikan objeknya gitu ya. Gitu. Ini kalau misalnya saya pengen yang dosen misalnya DS1 sama dengan new dosen. Misalnya ini namanya Andi misalnya. DS1 dot parking. Nah, ini ya. Dosen parkir gratis gitu. Oke, jadi ini untuk abstrak. Kita lanjut lagi. Nah, oke, selanjutnya di sini ada interface ya. Jadi interface itu mirip dengan abstrak kelas. Jadi kalau misalnya kelas induk punya abstrak method, berarti subkelasnya juga harus punya eh,
harus punya metode yang dimiliki oleh abstrak method di induknya gitu. Nah, interface ditujukan agar suatu kelas dapat mewarisi sifat dari parent kelasnya gitu. Interface dibuat tanpa properti dan metode yang kosong. Nah, jadi interface ini ibaratnya kayak fitur lah ya, ibaratnya gitu. Nah, contohnya di sini interface. Interface itu di sini saya buat payable. Jadi untuk bayar ya. Nah, di sini kelasnya juga sama mahasiswa sama dosen. Nah, di sini saya buat interface payable. Di sini saya namanya pay salary, berarti gaji ya. Nah, kalau dosen itu kan digaji. Nah, makanya kita buat public interface payable. Di sini metodenya pay salary. Nah, di sini di bawah ada pay salary. Kemudian di sini public class main itu kita buat si objeknya. Kita akses si pay salary-nya gitu. Jadi di sini tulis untuk interface-nya kita buat ada public class dosen, extends Venusian, implements payable gitu. Jadi ibaratnya interface ini untuk kayak fitur khusus untuk kelas yang dipilih gitu ya. Oke, kita coba aja. Di sini saya buat yang namanya payable.java. Nah, di sini saya buat public void, misalnya namanya pay salary ya. Nah, ininya kita ubah jadi interface. Nah, udah. Kemudian di sini, nah kan kalau yang digaji kan udah dosen tuh, bukan mahasiswa. Nah, ya udah kita coba aja. Kita kasih extends Venusian implements si payable nama interface-nya itu. Nah, ini error nih. Sudah kita tinggal quick fix add unimplemented methods. Nah, udah. Jadi dia sama ya. Metodenya kayak override gitu ya. Ngambil metode dari kelas induknya. Di sini saya coba kasih atribut tambahan yaitu int salary. Terus berarti di sini saya tambahin int salary terus this dot salary sama dengan salary. Nah, terus di sini kita kasih this out print misalnya gaji gaji si nama dosennya adalah this dot salary. Oke. Nah, di sini kita tinggal akses. Ini kita tambahin misalnya 50.000 gitu ya. Nah, ini tinggal kita ubah jadi pay salary. Nah, di sini nggak bisa kayak gini kalau dia pakai inheritance. Jadi kita tinggal hover aja, quick fix, terus di add cash. Nah, jadi kayak gini. Ini kalau kita jalanin, nah gaji Andi adalah 50.000. Gitu. Jadi itu cara membuat si interface dan diimplementasin ke kelas yang punya fitur pay salary-nya gitu. Nah, ini ada contoh lain. Ini berarti dia nggak pakai extends, tetapi dia langsung implements gitu ya. Jadi di sini nggak pakai inheritance ya. Jadi kalau nggak pakai inheritance, dia nggak usah di casting kayak tadi, kayak dosen dalam kurung dosen apa gitu ya. Jadi langsung kayak biasa aja, ya kayak di kanan atas ini, public class base gitu ya. Oke, jadi apa sih
perbedaan abstrak class dan interface. Nah, kalau abstrak class, di sini misalnya ada orang nih. Ada orang, ada head, ada body, ada arm, ada legs. Nah, fiturnya itu dia bisa ngapain? Dia bisa gerak, lalu dia bisa serang gitu ya. Ini head, body, arm, legs itu atribut ya. Move, attack itu metodenya gitu. Kalau di abstrak class, berarti subclassnya itu harus punya metode move dan metode attack gitu. Kalau interface itu ada karakter khusus yang bisa gerak dan bisa serang misalnya. Lalu misalnya contoh lain di interface tulisannya interface-nya bisa naik kuda misalnya. Ya udah tinggal pilih aja di kelas subkelas yang mana dia memiliki interface bisa naik kuda misalnya kayak gitu. Jadi interface ini adalah metode yang dipakai untuk kelas yang punya fitur interface-nya aja. Interface itu ya. Jadi nggak semua kelas punya interface gitu. Nah, ini ada perbedaannya. Perbedaannya seperti ini. Metode kalau abstrak bisa langsung diisi ataupun kosong. Kalau interface bisa dideklarasikan harus kosong gitu ya. Bisa dibaca aja. Nah, oke, ini sekian untuk materi polymorphism, abstrak dan interface ya. Dan generik, untuk materi generik akan dilanjutkan di sesi selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya, saya Joshua akan melanjutkan penjelasan mengenai dua materi lagi. Oke, materi pertama adalah generics. Nah, mungkin kita akan sedikit teoritis terlebih dahulu. Nah, untuk generics, kita bisa membayangkan inti dari generics itu adalah kita ingin membuat suatu tipe data yang fleksibel. Biasanya digunakan di parameter ya. Oke, ini beberapa informasi lagi. Nah, generics ini memungkinkan tidak hanya di sebuah kelas yang akan dijadikan objek, tetapi bisa juga di metode. Metode itu adalah function ya. Diingat kembali, lalu ada kelas, ada interface. Interface itu termasuk juga metode. Nah, jadi hasil kita bisa bayangkan sebuah kelas, kelas kan bisa dijadikan objek ya. Nah, satu kelas bisa menjadi berbagai objek. Dan apabila kita menggunakan generic, kita bisa membuat objek berbeda walaupun dia satu kelas, tapi tipe datanya bisa berbeda untuk parameternya karena kita menggunakan tipe data generics begitu. Oke, ini informasi aja untuk yang ketiga. Generics ini digunakan untuk beberapa kelas bawaan seperti ArrayList mungkin ya yang kita tahu. Ini HashMap dan HashSet ini kita nggak pernah pakai sih. Oke, generics. Nah, jadi generics itu dibagi dua klasifikasinya menjadi generics class dan method. Nah, ini kenapa? Karena intinya kelas itu kan ada kelas, ada abstrak kelas itu termasuk ke kelas. Untuk metode ada metode, void lah atau integer dan lain-lain, serta interface juga termasuk metode. Jadi dibaginya menjadi dua kelas besar gitu. Oke. Nah, ini mungkin selanjutnya adalah contoh dari codingnya. Nah, mungkin untuk codingnya ini saya akan coba coding sendiri dengan yang disimplified ya, lebih mudah lagi. Jadi yang intinya aja gitu, supaya nggak terlalu pusing. Kita coba dari awal bareng-bareng ya. Oke. Nah, ini mungkin saya akan pindah ke IDE dulu. Oke, boleh disiapkan projectnya, buka create project seperti biasa. Nah, di sini kita bisa buat Java project. Java project namanya kita akan gunakan generics ya. Oke, finish di sini generics.
Di project baru ini kita akan buat sebuah package. Package itu boleh diingat kembali, dia seperti folder yang bisa membuat file yang berada di dalam package itu saling terhubung. Jadi beberapa file bisa berhubungan sesuai dengan access modifiernya ya. Access modifier diingat kembali ada public, private, protected, dan lain-lain ya. Oke. Ini kita akan buat package namanya main. Oke, ini sudah eksis katanya. Oke, karena ini tadi saya sudah sempat buat. Jadi ini saya hapus dulu. Oke, ibaratnya sudah bikin package ya. Jadinya akan seperti ini. Tadi tinggal di oke aja. Sudah di oke, ini di dalam package mainnya kita akan buat sebuah kelas. Kelas utama dulu. Kelas utama dulu yaitu main class. Di sini dicentang semua. Yang penting adalah public static void main dan constructor ya. Oke, dari Eclipse-nya sudah di-generate seperti ini. Oke, ini auto-generated ya. Nah, mungkin supaya lebih rapi, komen-komennya saya hapus dulu. Oke, nah kita akan coding di konstruktornya ya. Jadi nggak akan di public static void main. Oke, new main, di sini kita tinggal panggil konstruktornya. New main berarti dia akan loncat ke sini. Seperti itu. Jadi dia akan jalankan semua code yang ada di sini. Oke, mungkin untuk generics, kita akan coba terlebih dahulu yang method ya. Method itu kan dia function, jadi bisa di satu file. Kalau kelas biasanya berbeda file begitu, kecuali abstract class. Nah, mungkin itu akan agak sulit untuk dicontohkan ya. Jadi kita akan coba kelas biasa aja. Nah, jadi kita coba dulu yang method. Method kita bisa gunakan function void aja kita buat. Public void di sini kita semuanya buat public aja biar mudah. Namanya action. Oke. Di public void action ini kita akan tambahkan parameter T elemen. Jadi elemen ini tipe datanya T gitu. T ini apa? T ini generics. Ya ini bisa dilambangkan yang lain ya, nggak harus T bisa. Tapi biasanya T gitu. Jadi kita ikut aja. Terus di sini ada errornya. Kalau di Eclipse dia akan ada quick fix gitu. Jadi kita bisa add type parameter yang paling atas. Nah ini dia sudah dibetulkan sama dia gitu. Nah jadi teman-teman kalau nggak pakai Eclipse sih boleh diketik aja seperti ini. Oke. Ini udah jadi untuk functionnya. Nah, functionnya kita bikin simple aja ya. Simple aja. Kita tinggal siso aja. Siso itu untuk outputkan seperti printf di C. Nah, kita bisa outputkan si elemennya aja. Oke. Selesai. Nah, jadi kita tinggal panggil functionnya. Panggilnya di constructor aja. Action. Nah, kita buat ini ya. Isinya bebas. Ini karena generics. Nah, kita akan contohkan string dulu. Hello world. Nah, ini bisa. Terus kita akan coba lagi tipe data lain, integer misalkan 15. Ini juga bisa. Jadi dia akan memanggil function action, terus parameternya tipe datanya bebas, nanti dia menyesuaikan. Tinggal di print aja ininya. Oke, kita jalankan. Nah, ini sudah terprint ya. Oke. Mungkin ini untuk metode simple sih. Seperti ini aja. Nah, ini mungkin mau ditambahkan beberapa parameter bisa ya. Oke, ini untuk metode. Oke, selanjutnya adalah untuk kelas. Nah, untuk kelas ini kita akan coba buat kelas baru ya. Caranya dengan new, di sini di package main juga sama satu package. Kelas, di sini kelasnya kita akan buat temennya action yaitu aksi ya. Nah, temannya action aksi di sini teman-teman bisa untuk konstruktor aja ya. Untuk public static void main nggak perlu karena bukan main class begitu. Oke, ini untuk konstruktor kita. Nah, jadi di kelas kita bisa langsung
buat variabel aja untuk genericnya. Jadi di sini T elemen sama aja seperti tadi. Nah, ini ada error, kita bisa quick fix. Nah, seperti ini selesai errornya. Nah, mungkin teman-teman bisa masukkan parameter di konstruktornya untuk nanti kita ubah dari kelas menjadi objek gitu ya. Nah, jadi elemennya bisa sesuai parameter. Oke. Nah, di sini kita bisa samain juga elemen atau enggak supaya enggak bingung, elemen input aja. Jadi ini berbeda ya, ini sama ini. Jadi di konstruktor ini diingat kembali konstruktor kita bisa memasukkan value dari elemen input ke elemen. Caranya adalah this.element. This.element berarti elemen variabel elemen yang berada di kelas ini begitu. Sama dengan elemen input. Oke. Nah, ini untuk konstruktor. Nah, cukup seperti ini saja. Mungkin kita bisa generate aja getter sama setter ya. Getter dan setter itu untuk kita akan buat aja ini menjadi private ya. Biasanya untuk kelas menggunakan private atau protected seperti itu untuk akses modifiernya. Nah, jadi kita bisa gunakan getter dan setter di sini, generate getter dan setter. Terus elemen. Nah, tadi shortcutnya Alt Shift S ya untuk di Eclipse begitu. Mungkin tiap IDE berbeda sih. Boleh di search aja. How to cara cepat atau shortcut untuk mengenerate getter dan setter pasti ada sih. Nah, ini elemen generate. Nah, ini selesai. Jadi dengan adanya getter dan setter kita bisa ubah-ubah nilai private, suatu variabel private dengan adanya public. Ya, di sini public. Kalau getter berarti kan get element ini untuk mengambil nilai elemen. Untuk setter dia untuk set nilai elemen menjadi elemen baru begitu. Nah, ini kita akan pakai getter aja sih. Jadi setter sebetulnya tidak perlu. Oke, baik. Selanjutnya kita tinggal buat dari kelas menjadi objek. Jadi kita inisialisasi lah ibaratnya. Nah, jadi kita bisa panggil kelasnya aksi, terus kita namakan objek kita. Misalkan objek aksi begitu ya. Sama dengan new aksi. Oke, aksi di sini T. Oke, di sini berarti saya lupa T di sini. Oke, T. T-nya apa? T-nya ini kita akan ganti menjadi ini ya, menjadi input kita. Misalkan kita mau string dulu. Ini string juga. Nah, di dalam sini kan parameternya ya. Parameternya kita isi aja. Isi aja halo dunia gitu ya. Halo dunia. Nah, ini temennya hello world, halo dunia. Terus kita bisa bikin lagi, satu lagi. Tapi kita untuk integer ya. Integer. Oke, ini ganti aja objek aksi string. Ini objek aksi integer. Oke. Aksi integer. Integer berarti parameternya integer ya. Misalkan 17 gitu ya. Nah, ini udah bisa nih, udah masuk sebetulnya. Karena udah masuk konstruktor kan, udah masuk ke sini si inputnya, ke variabelnya. Jadi kita tinggal coba siso aja. Siso objek aksi string, terus kita get si elemennya. Begitu. Ini untuk yang objek aksi. Ini kita gunakan getter di sini. Terus yang integer juga sama. Integer. Oke. Oke, ini kalau dijalankan sama ya. Ini hello world 15, halo dunia 17. Ya, seperti itu sih generic kurang lebih. Oke, baik. Selanjutnya adalah materi kedua, yaitu multi-threading. Dari namanya kita bisa tahu ada multi, ada threading. Multi itu berarti banyak. Threading itu kita bisa ibaratkan sebagai task atau pekerjaan ya, task, TASK. Nah, jadi di multi-threading ini
kita bisa menjalankan beberapa kegiatan atau task atau thread secara sekaligus dengan paralel ya. Jadi lebih dapat memanfaatkan semua prosesor seperti itu. Nah, dengan adanya multi-threading ini juga komputer bisa jalan lebih cepat karena bisa melakukan kegiatan secara paralel. Terus kegiatannya juga bisa beragam. Ya, dapat kita ibaratkan seperti inilah. Seperti kalau dalam game ada beberapa musuh dan mungkin musuh A geraknya seperti ini atau skillnya seperti ini, musuh B skillnya lain gitu. Nah, itu bisa menggunakan multi-threading. Oke, cara menggunakan multi-threading di Java ya. Nah, kita cara buat thread-nya dulu. Nah, cara membuat thread itu ada dua. Nah, ada yang pertama yaitu kita bisa implement runnable. Dengan kita implement runnable, berarti kita menggunakan interface si runnable ya. Nah, lalu yang kedua, kita bisa extend kelas dari thread. Nah, kelas dari thread ini berarti kita inherit kelas thread seperti itu. Nah, mungkin aku akan jelasin perbedaannya. Untuk extend class thread dan interface runnable. Untuk interface runnable, dia itu statis. Jadi ibaratnya apabila kita membuat berbagai thread dengan implementasi runnable, nah itu si functionnya akan seperti keyword static gitu. Jadi berlanjut misalkan dari A1 counting ya. Counting 1 2. Nah, lalu ke thread B dia akan lanjutkan countingnya jadi 3 4 seperti itu. Kalau untuk thread extend thread class dia akan seperti yang tadi, yang game tadi itu. Jadi bisa dua objek dua-duanya benar-benar beda gitu. Jadi seperti enemy 1 skillnya A, enemy 2 skillnya B gitu. Nah, ini mungkin pemakaiannya seperti itu sih perbedaannya. Oke, mungkin ini ada codingnya juga, tetapi saya akan coba simplified juga ya. Baik, selanjutnya kita akan kembali lagi ke Eclipse ya, untuk contoh coding dari multithreading. Oke, di sini new project, Java project, multithreading namanya, nama projectnya. Lalu di project baru ini saya akan buat sebuah package baru. Package baru main package. Sama seperti tadi di dalam main package kita akan buat 3 kelas. Kelas pertama adalah main class, berarti kelas utamanya. Oke, lalu kita akan buat kelas kedua. Kelas kedua yaitu adalah untuk runnable ya. Jadi kita akan buat dua, ibaratnya bot ya. Jadi bot seperti di Discord, satu welcome bot. Lalu ini nggak perlu static void main ya. Lalu kita buat juga by bot. Ya, jadi ada dua bot gitu ya. Simple aja. Kita akan buat dua bot ini ngeprint sesuatu gitu ya. Nah, untuk welcome bot kita akan implement runnable. Di sini ada error add unimplemented method selesai. Oke, by bot, untuk by bot kita akan extend si thread class ya. Nah, lalu kita perlu buat suatu metode namanya run juga secara manual. Oke, jadi yang akan dijalankan di sini gitu. Oke, mungkin itu dulu. Di sini kembali lagi kita akan coding di constructor ya. Jadi kita akan panggil new main di sini. Oke, ini aku hapus dulu supaya nggak ganggu ya. Ini juga deh komen-komennya. Oke, jadi di welcome bot, ke welcome bot dulu. Di welcome bot kita akan
jalankan sebuah looping. While di sini kita tambahkan variabel integer exit. Jadi selama exitnya 0, kita akan jalankan terus. Ini untuk exit saya buat secara manual. While exit sama dengan 0, kita akan jalankan thread.sleep. Jadi kita akan membuat threadnya mati atau tertidur selama 1 detik. Jangan lupa surround with try and catch ya, supaya nggak error. Lalu di sini kita akan siso aja. Siso suatu kata, misalkan welcome. Begitu. Cukup seperti ini. Ini saya copy ke yang bybot. Bybot juga sama. Kita buat aja integer exit sama dengan 0. Nah, di sini mungkin kata-katanya aja yang diganti ya. Dari welcome jadi bye gitu. Oke, ini udah jadi sih untuk thread kita. Nah, kita akan coba panggil thread kita ya. Untuk yang welcome bot, karena dia implements runnable, kita akan namakan bot 1 dulu. Di sini buat new welcome bot, bot objeknya ya. Nah, untuk implement runnable, cara kita membuat dia menjadi thread adalah kita buat thread baru. Di sini namanya T1 gitu ya. Sama dengan new thread. New thread di sini masukkanlah si bot 1. Masukkan objek dari yang tadi kita implement runnable. Seperti itu. Ini untuk yang implement runnable. Untuk yang extend thread kita bisa langsung bikin seperti biasa aja. Jadi by bot 2 sama dengan new by bot. Oke, selesai. Ini untuk inisialisasinya. Oke, jadi kita bisa coba jalankan. Jalankan berarti ini t1.start. Jadi yang kita perlu jalankan adalah thread-nya ya. Kalau bot 2 ini dia udah termasuk thread. Jadi kita bisa start juga. Seperti ini kalau kita start, dua-duanya akan ngeprint by welcome secara ini ya, terus-menerus selama 1 detik. Nah, ini untuk multi-threading. Jadi ini dua-duanya jalan berbarengan kan, paralel gitu. Nah, ini kita bisa stop aja karena dia masih infinite loop. Nah, lalu di sini saya akan coba buat untuk exit-nya. Caranya bagaimana adalah kita di sini perlu variabel baru, input. Misalkan sama dengan 0 dulu ya. Lalu kita akan buat while loops. While inputnya tidak sama dengan 1 gitu misalkan. Nah, di sini kita akan siso input 1, maka jika input 1, maka program akan exit. Seperti itu. Nah, program akan exit, lalu kita akan ini ya, scan. Jadi kita perlu scanner di sini. Scannernya taruh di atas aja. Scanner, scan sama dengan new scanner. File source-nya system.in. Oke. Untuk scanner kita akan scan input sama dengan scan.nextIn. Karena kita scan sebuah integer. Oke. Jadi inputnya akan ini kita bisa nge-scan terus. Jika dia 1, nah di sini kita kasih condition. If input sama dengan kita nggak perlu kasih condition karena dia akan out ya. Jadi kita akan tulis di bawah aja. Jadi kalau udah out, sorry. Nah, kalau udah out, dia akan kasih message ya. Program sudah berhenti. Nah, jadi kita ingin saat programnya berhenti, otomatis kedua bot berhenti gitu. Nah, caranya adalah kita perlu, kalau cara saya adalah manual. Jadi cara manualnya gimana? Kita gunakan si variabel exit ini.
Jadi di sini kita buat metode baru, public void, misalkan exits gitu ya, untuk supaya nggak sama dengan exit. Jadi exits, kalau exits ini dipanggil maka exit sama dengan 1 gitu ya. Oke, exitnya kita supaya lebih pasti kita this.exit ya. Jadi exit di variabel kelas ini gitu. Oke, ini kita copy paste juga ke yang bybot. Oke, ini udah selesai. Jadi kita tinggal t1 dot, oh sorry, bot1 dot exit. Nah, jadi kalau runnable kita yang exit adalah si objeknya. Yang extend juga sama si objeknya. Teman ini mungkin membingungkan karena ada thread-nya ya. Nah, jadi bot1 dengan bot2 dot exit. Oke. Oke, ini ada error, exit is undefined. Oke, ini aku save dulu. Nah, ini sudah selesai. Kita akan coba ya. Nah, ini jika input 1 maka program akan exit. Nah, ini kita coba input 1, program sudah berhenti. Nah, ini mungkin ada satu lagi ke print karena apa? Karena dia masih thread.sleep gitu ya. Tetapi sebetulnya udah berhenti si threadnya. Mungkin seperti itu untuk multi-threading secara simpel ya. Mungkin seperti itu. Cukup materi dari saya. Mungkin akhir kata, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga ilmunya bermanfaat. Good luck untuk UAS-nya ya semua. Thank you.